Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk berjalan dalam anugerahnya, untuk hidup di tengah-tengah dunia dan untuk menemukan apa itu arti ketenangan. Karena dalam hidup ini kebahagiaan kalah sama ketenangan, kesuksesan kalah sama ketenangan. Karena pada akhirnya nanti di akhir hidup kita juga mencari pengakhiran hidup yang tenang. Mari bersama-sama kita mau mengawali hari ini dengan tenang, dengan memujikan PKJ 8, Bukalah Gapura Indah, bait pertama dan yang kedua. PKJ 8, bait pertama dan yang kedua, Bukalah Gapura Indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu, dalam cahayamu lihat. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku datanglah. Di tempat Engkau berada, sorga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hati kami hari ini mau jadi rumah Tuhan, di mana Tuhan boleh hadir dan bertahta. Biarlah melalui firman-Mu yang hidup, bertahtalah, berkaryalah, dan isilah hati kami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Yosua 15 ayat 13 sampai 19. Yosua 15 ayat 13 sampai 19. Yosua 15 ayat 13 sampai 19, dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kirbat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksak anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuk suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Bapak Saudara, tahun 90-an itu di ruas-ruas jalan desa di Jawa Tengah, kita akan melihat ada beberapa fenomena yang sama. Di pinggir jalan itu akan terlihat banyak jejeran sumur dan kendi-kendi yang tertata rapi. Kendi ini isinya air dari sumur, dari mata air itu. Sehingga kalau ada orang lewat, berpergian, orang yang jalan kaki, dan kalau merasa haus, itu bisa langsung diambil. Kalau ada pepatahnya, urip iku mung mampir ngombe. Jadi hidup itu seperti meminum air, mampir untuk minum air. Dan kebiasaan itu dilakukan bagi orang-orang untuk memberikan kelegaan di tengah-tengah perjalanan yang panjang. Tersedia gratis, dan ini adalah sebuah tanda kesetiakawanan sosial yang kuat. Dan seperti ini sebenarnya adalah hal yang sangat baik begitu ya, yang patut diingat dan dirayakan. Nah, pada zaman Yosua, mata air atau sumur itu juga punya nilai yang penting Bapak Ibu, sama pentingnya. Dua hal ini merupakan kekayaan yang sangat berharga sehingga layak menjadi, bisa dibilang ya, hak waris. Mungkin nggak seperti kita sekarang bentuknya uang, tanah, bangunan. Tetapi pada masa itu tradisi pewarisan itu, orang itu perlu dapat restu dari orang tuanya. Dan aturan ini berlaku kepada keluarganya Otniel dan Aksa. Otniel membujuk istrinya Aksa supaya meminta ladang dengan mata air kepada ayahnya. Dan hal tersebut mengingatkan kita pada kebiasaan zaman leluhurnya Abraham. Kala itu sumber mata air itu disebut menurut nama pemberian ayahnya. Jadi proses menemukan hak waris itu ada polanya tuh. Penamaan,
dan juga nanti pemberian. Tradisi supaya apa? Menghindari perselisihan. Kenapa dikasih nama? Supaya antar saudara tuh nggak rebutan lagi. Oh, udah ada namanya kok, ini udah buat anaknya. Nah, dengan adanya mata air dan sumur ini, hidup suatu kaum itu jadi terjamin. Baik itu kehidupan manusianya, ternaknya, ladangnya. Sehingga mereka punya tanggung jawab sosial. Jadi bukan hanya untuk hidup untuk dirinya sendiri, tetapi setiap orang berperan melestarikan keberadaan sumber air itu sebagai warisan keluarga dan warisan bagi hidup masyarakat. Karena melindungi persediaan air itu jadi tanggung jawab khususnya orang yang sudah diberi sumur itu. Nah, kita perlu melestarikan air sebagai pusaka penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini Bapak Ibu Saudara punya sumur masing-masing, punya sumber air sendiri, ada yang pakai pump juga. Nah, karena itu mungkin kelihatannya apa sih kok firman Tuhan bicara soal air, tapi penting sekali. Air itu adalah kalau Bapak Ibu perhatikan di Kejadian itu Roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi air itu udah ada dari awal. Jadi diciptakan bersama-sama dengan roh malaikat-malaikat Tuhan, dan juga sebelum diciptakannya bumi dan alam semesta. Jadi itu elemen yang paling dasar, dan Tuhan selalu pakai air itu untuk menunjukkan kedahsyatannya. Dari Nuh, dari Musa nyebrang itu, Yosua juga, Tuhan Yesus pembaptisan, dan masih banyak lagi air-airan, pembasuhan kaki. Nah, menjaga persediaan air itu penting. Jadi jangan karena air banyak terus akhirnya kita sembarangan. Itu kan karunia Tuhan air. Kita bisa ambil gratis. Nah, mari sama-sama kita jaga. Tugas kita sebagai komunitas Kristen menjaga air. Kita pakai hemat di rumah. Jangan karena kita pakai pump atau sumur kita dalam, sembarangan jangan. Secukupnya, jangan memboros-boroskan. Karena banyak di daerah di Indonesia, nggak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri Afrika. Di Indonesia aja banyak daerah yang susah airnya. Sehingga mari sama-sama ketika kita punya air, kita hargai karya Tuhan. Dan hari ini kita juga pakai air secukupnya, jangan boros-boros. Dan tiap kali kita juga mengkonsumsi air, minum air, mandi pakai air, masak pakai air, berkatalah dalam hati, terima kasih Tuhan untuk berkat air ini nanti suatu saat akan kuwariskan. Karena air itu Bapak Ibu nggak pernah hilang dari bumi ini. Jadi kalau misalnya bahkan ketika air itu kita panasin menguap, dia akan naik ke permukaan udara sampai ke awan, jadi hujan lagi. Turun, kita pakai, kita buang, cuci segala macam, pakaian, piring, airnya sampai ke tanah, kesaring, jadi air lagi. Jadi air itu yang kita wariskan ke anak cucu kita, keponakan, saudara-saudara kita. Jadi pakailah dengan baik hari ini, dan biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan menciptakan air bagi kehidupan di dunia. Terima kasih kalau kami adalah orang-orang yang bisa punya akses air dengan mudah di Pulau Jawa ini. Dan ampuni kami kalau kami kadang-kadang memboroskannya dengan tidak pakai hati. Mampukan kami untuk boleh memakai air secukupnya, dan juga ajarkan kami juga tidak mengotori air di tempat kami. Kami buang sampah pada tempatnya, dan juga menggunakan peralatan dan juga bahan-bahan hidup yang tidak mengotori air. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, agar kami sama seperti air, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati, tetap bersemangat.